Malu gitu Iya. loh, gitu. Untuk kumpul sama orang-orang reguler juga malu gitu. Udahlah biarin, soalnya anak-anak kayak gini paling nantinya nggak bisa apa-apa, ya kan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kece people, selamat datang di Break the Rules. Sekali lagi aku ingetin ya, Break the Rules itu merupakan program podcast yang inspiratif dan kece, yang juga memperkenalkan bintang tamunya juga yang kece dan inspiratif, yang bisa membuat kalian makin bersyukur dan makin semangat menjalani hari-hari. Kembali seperti biasa, aku ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Ini adalah seorang ibu, kece people. Seorang ibu yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Putrinya adalah seorang disabilitas tuli. Dan ibu keren ini juga merupakan salah satu penggerak dari kelompok teman-teman disabilitas dan juga memiliki manajemen modeling, Vira Modeling. Aku manggilnya Tante aja kali ya biar akrab. Biar awet muda ya. Biar muda. Ada Tante Esti. Iya, Halo. Mbak Jada, halo. Gimana kabarnya Tante? Alhamdulillah Mbak Jada. Mbak Jada gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini menarik banget loh kece people. Karena sebagai seorang penyandang disabilitas juga, terkadang aku tuh pingin banget gitu loh bisa tanya sama orang tua aku gimana sih rasanya memiliki anak yang berbeda dan memiliki kebutuhan khusus gitu. Dan sekarang aku dapat kesempatan ini di tempat ini juga di UNESA. Ini luar biasa loh, selalu ada hal-hal ajaib yang terjadi di sini. Tante gimana? Senang bisa ada di Break the Rules? Alhamdulillah. UNESA itu selalu ini ya, ada kegiatan yang menarik ya. Selalu punya kegiatan yang menarik dan positif. Iya. Tante, sehari-hari nih boleh ceritain nggak aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya saya sih sehari-hari ya itu kayak normalnya seorang ibu ya, urusan rumah, terus gituin anak-anak, dan sekarang sih ada tambahan juga mendampingi Vira ya untuk mengajar fashion di sekolahnya di sekolahannya FMD ini sendiri. Iya, wah ini keren nih. Agak melelahkan tapi kalau dijalani dengan hati dan dengan ikhlas Semua semuanya jalan sih, gitu iya ya, betul, nyampe gitu. benar. Terus kenapa nih Tante tertarik buat dan memutuskan untuk bikin Vira Modeling ini? Ada apa? Itu juga punya sekolahan Vira Modeling Disabilitas itu juga karena usulan dari Vira. Jadi Viranya minta gitu. Viranya minta, "Mah, aku mau itu dong ngajak teman-teman biar seperti aku gitu." Iya. Vira sih Memang gitu. permintaan dari Vira, anaknya sendiri ya. gitu. Jadi aku mau ngajarin teman-teman biar teman-teman berani kayak aku. Wah, keren. Soalnya temennya ada yang kayak tuli gitu, dia nggak berani untuk ikut lomba, untuk ikut fashion show itu tuh nggak berani, malu gitu loh, gitu. Untuk kumpul sama orang-orang reguler juga malu gitu. Tapi Tante mungkin pertanyaan ini agak berat ya. Tapi saya tuh penasaran. Bagaimana sih perasaan dari Tante sendiri ketika Tante tahu memiliki anak dengan disabilitas, dengan kebutuhan yang berbeda dari teman-teman dan bahkan saudaranya sendiri? Dulu Tante itu taunya tuh juga Vira nggak bisa mendengar itu umur 1 tahun. 1 tahun? Umur 1 tahun. Jadi dulu tuh Vira pikirnya Tante kan kayak anak kecil ya, dipanggil cuek gitu ya. Itu terus tahu-tahunya kok lama-lama kok. Soalnya kadang dulu juga dengar kayak petir juga dengar, tahu-tahunya kok makin lama kok gini. Dan akhirnya kita bawa ke rumah sakit memang. Taunya di rumah sakit langsung ditulisin tuh gede-gede tuli gitu. Ya udah kaget saya sama papanya. Tapi ya udah terus mau nggak mau ya memang harus kita terima apa adanya. Jadi gitu. itu tiba-tiba atau ada penyebabnya? Dulu sih lahirnya normal. Vira itu lahirnya normal. 8 bulan. Itu setelah lahir 1 hari setelah lahir tuh
dia diminumin susu suster gitu tersedak gitu loh masuk paru-paru. Nah terus dibawa ke rumah sakit, dioksigen. Nah itu volume oksigennya terlalu besar, kena saraf pendengarannya. Memang dokter udah bilang nanti pengaruh dari oksigen itu kan kena mata atau kena pendengaran. Itu 1 kali aja oksigennya atau beberapa kali? 1 bulan di rumah sakit. Astaga. Vira, gitu. Iya. Terus Tante, sebagai orang tua yang pastinya kan ada penyesuaian tertentu ya. Iya. Ada kagetnya, ada sedihnya. Tapi dari Tante sendiri gimana sih caranya menjaga kesehatan mental sebagai orang tua yang memiliki anak disabilitas? Karena nggak dipungkiri ya, omongan orang itu, entah orang asing, entah orang terdekat, itu punya impact yang gede banget sama mental kita gitu. Iya memang. Dulunya saya juga nggak percaya kan, Tante nggak percaya dibawa ke mana waktu itu di rumah sakit karena jangan gitu, hasilnya tuli gitu. Iya. Tante nggak percaya, akhirnya Tante bawa ke Jakarta, ke Cipto, tapi sama tuh hasilnya. Akhirnya medis cuma suruh pakai alat bantu dengar. Ya udah mau nggak mau terus Tante itu umur 1 tahun tuh baru tahu. Ya udah Tante mau nggak mau cari alat bantu dengar, terus juga ya gimana ya sambil di zaman ngatur. Seperti itu kan susah ya, maksudnya belum sebanyak sekarang ya Tante ya. Iya, udah gitu ya udah Tante mau nggak mau akhirnya beli alat bantu dengar yang ringan lah istilahnya, itu yang untuk anak-anak, yang istilahnya pocket karena dikalungin di ini kan di lehernya Vira itu biar nggak jatuh ya itu. Jadi saya nyari yang playgroup yang bisa menerima dia, ya ini, ya itu saya masukkan ke Karya Mulia dulu. Itu, nah itu akhirnya disuruh dokternya suruh implan, tapi ya itu implan juga katanya kan nggak boleh terbentur kepalanya karena harus dibongkar lagi kalau kebentur pokoknya. Nah akhirnya kok ngeri gitu ya? kayak mobil dong bongkar pasang gitu kan. Nah terus akhirnya saya nyari alternatif tuh, pengobatan alternatif, jadi kemanapun kayak ke Jogja, ke Jakarta seminggu sekali. Kayaknya semua anak difabel ngalamin itu deh. Itu jadi dibawa kemana-mana, iya, ketemu bener. dukun mana aja. Kayaknya hampir semua termasuk aku juga ngalami itu kayak people. Tapi Tante, menurut Tante apa sih langkah awal yang paling penting yang harus dilakukan untuk setiap orang tua yang menyadari dan mengetahui bahwa mereka memiliki anak disabilitas ya. Yang pertama, kalau orang tua yang memiliki anak-anak istimewa ya, tak bilang istimewa ya Mbak ya, lain daripada yang lain ya Mbak. Nah seperti itu kita harus menerima apa adanya, kita harus syukuri karena tidak semua orang tua diberikan anak seperti itu. Jadi katanya orang tua pilihan katanya ya kan. Nah jadi orang tua pilihan mungkin jadi dianggap orang tua itu mampu untuk mendidik anak-anak seperti itu, lain daripada yang lain, jadi anak yang istimewa. Jadi mau nggak mau ya kita harus terima dan kita mau apakan tuh anaknya itu, gitu kan? Kita olah di apa? Diolah jadi kayak makanan gitu. Tujuannya mau apa? Ya, gimana? Itu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ya itu kita jalanin aja lah, itu Mbak. Ini benar-benar membuat aku sedikit gimana ya kece people. Nantilah kapan-kapan kita cerita. Tapi Tante, menurut Tante apa sih yang apa yang harus diperhatikan sama orang tua untuk membantu tumbuh kembang anak-anak disabilitas ini supaya mereka bisa berdaya atau bahkan mereka memiliki potensi-potensi tertentu yang bisa bikin mereka tuh setara sama temen-temennya di luar sana. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak istimewa ini, yaitu satu yang kita betul-betul kita tanamkan yaitu rasa syukur. Karena apa? Kayak seperti saya memang saya tuh pengen punya anak, kayak ngeliat anak-anak reguler tuh pengen, karena Vira, Mama aku mau nyanyi Mama. Nggak bisa Dek, kamu tuh mau nyanyi gimana, ya kan? Sama ceritanya kayak aku bilang, Ma aku mau belajar motor. Gimana caranya? Akhirnya sedih kan Mbak? Iya benar banget. Nggak bisa Dek kamu Dek. Terus apalagi kalau Vira sudah ngomong, Ma
aku kok beda sama Mas. Nah itu aku udah mulai Iya. udah mulai air matanya udah. Iya, betul. Nah maka itu jadi apa ya, jalan satu-satunya yang kita tanamkan orang tua itu kita punya rasa syukur. Ya. Rasa syukurnya pertama kita walaupun Vira itu tidak bisa mendengar, nggak bisa ini, tapi masih ada anak-anak yang di bawahnya Vira. Betul. Jadi kayak mungkin dia diberikan tunarungu, tapi ada juga yang dia dikasih tunarungu dengan autis, ya kan? Tunarungu dengan tunanetra juga. Maka itu kita jadi orang tua haruslah bersyukur. Terus ada juga yang anak-anaknya mereka mungkin cuman tapi mereka tidak bisa apa-apa, ya kan? Yang cuman kayak terbaring di tempat tidur aja. Nah, maka itu kita harus bersyukur. Nah, itu kita salah satunya kita harus bersyukur. Kita lihat kalau kita mau bersyukur kita lihat yang di bawah. Tapi kalau untuk anak-anak kita biar maju, kita harus lihatnya ke atas. Dan ya kan? Membangkitkan kepercayaan Betul. diri si anak itu sendiri. Nah, kalau lihatnya bawah terus ya kita akan udahlah biarin. Soalnya anak-anak kayak gini paling nantinya nggak bisa apa-apa, ya kan? Kalau kita lihat bawah kan, itu di rumah aja ini nggak bisa. Nggak disekolahin, nggak dikasih pelatihan, nggak dikenalkan sama masyarakat, ya itu. Pasti akan ya nggak bisa apa-apa. Untuk anaknya. Ya, makanya kita harus lihat ke atas bahwa anak itu loh juga sama-sama tuli, tapi mereka bisa eksis, bisa ngapa-ngapain, bisa ini. Kenapa anak kita nggak bisa? Nah akhirnya kan kita terpacu dengan semangat lagi kan Mbak, anak kita mau diapain nih gitu. gitu. Ada jalan terbaik untuk orang-orang yang mau mengupayakan yang terbaik juga. Semua itu juga karena Allah sih, pokoknya kita berdoa dan berusaha. Oke, Kesha People, ini pembahasan yang sangat menarik. Sayangnya kita terbatas pada durasi, tapi Tante terima kasih banyak untuk inspirasinya, untuk deep talk kita hari ini. Dan Kesha People, atau semuanya yang barangkali bertemu dengan podcast ini nantinya, aku cuma mau bilang, terlahir sebagai anak-anak dengan kebutuhan khusus itu bukan pilihan dari siapapun itu, dari kita semua, karena kita kalau disuruh milih nggak ada yang memilih lahir jadi tunanetra, terlahir jadi tuli. Dan buat para orang tua yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang harus kalian sadari adalah mereka atau kami juga tidak ingin berada di kondisi dan posisi yang seperti ini. Jadi tolong bimbing kami, tolong tuntun kami, tolong tetap ajarkan kami dan jangan tinggalkan kami. Tetap perlakukan kami sebagaimana kalian memperlakukan saudara-saudara kami. Itu aja sih. Terima kasih untuk hari ini dan aku bingung, aku kehabisan kata-kata, tapi aku juga gak bosan-bosannya buat ngingetin Kece People. Jangan lupa saksikan terus Break the Rules supaya kalian mendapatkan santapan-santapan inspiratif yang bikin kalian semangat dan gak ngeluh capek lagi. Aku Zada Marani pamit undur diri. Jangan lupa tetap bahagia dan tetap mencintai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Tante, makasih. Yo, sama-sama.